Peserta dengan nomor urut tampil 6 yang akan membawakan tema membangun karakter pemuda, kami persilahkan. Dan diinfokan kepada nomor urut tampil 7 untuk menempati tempat yang disediakan. Hamdan wa syukron lillah, solatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, seluruh peserta syarihil Quran yang kami banggakan, hadirin wal hadirat beserta mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang indah nan permai. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin dan menjaga amanah Sang Khalik. Namun dari segala amanah itu ada satu yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang, yaitu akhlakul karimah. Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock and the Third Web, beliau menyatakan bahwasannya era milenium merupakan era institutional change, yaitu era menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya dari satu sisi melahirkan nilai-nilai yang positif, namun di sisi lain dengan overloading information melahirkan disease of adaptation atau penyakit adaptasi. Penerimaan unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya, sehingga ketika orang barat berjudi, maka remaja dan pemuda kita terlena dengan gaple dan remi. Ketika orang barat minum minuman keras, maka remaja dan pemuda kita terlena dengan mabuk-mabukan, tenggak whisky, brandy. Bahkan yang paling besar dan mendasar, penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan despiritualisasi. Akibat pemuda-pemuda kita tidak memiliki akhlak yang mulia, sehingga mereka tidak memiliki perkembangan positif. Karena dengan pentingnya perkembangan positif ini, maka pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mengangkat syarah tema yang berjudul Akhlak Pemuda sebagai Aset Masa Depan Bangsa. Dengan rujukan surat Al-Anfal ayat 24-25 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب Aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Mu. Apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu tentang kehidupanmu, ketahuilah bahwa Allah membatasi manusia dengan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanyalah kamu dikumpulkan. Dan pelihara dirimu daripada siksaan yang tidak khusus untuk orang-orang yang zalim di antara kamu. Dan sesungguhnya Allah amat keras akan siksaannya. Hadirin rahimakumullah, maksud dari ayat tersebut adalah dalam membangun remaja dan pemuda harapan bangsa yang berakhlak, maka hendaklah dapat membatasi antara dirinya dengan hatinya. Namun, apakah yang dimaksud dengan membatasi antara manusia dengan hatinya? As-Samarkandi dalam kitab tafsirnya Bahrul Ulum menyatakan bahwa yahulu bain al-mar'i wa qalbihi adalah
membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang dapat membawa ia kepada api neraka, dan membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang dapat mendekatkan kepada syurga. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwasannya orang-orang yang beriman saja dapat terjerumus ke dalam api neraka apabila ia tidak dapat mengontrol antara hatinya dengan kemaksiatan. Lebih detail dalam ayat selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa sendi-sendi bangun masyarakat akan meremah jika kontrol sosial melemah. Hadirin rahimakumullah, untuk menemukan remaja dan pemuda yang berakhlak di tengah hiruk pikuk kemaksiatan yang dapat membawa kita ke dalam lembah kenistaan, maka kita semua harus memiliki metode yang efektif untuk mengarunginya. Dalam hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semua dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat 60 yang berbunyi, فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah menggelisahkan dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, bersabarlah dan terus bersabar akan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di dalamnya akan engkau temui orang-orang yang membangkang. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwasannya betapa sulit menjadi orang-orang mukmin yang sejati di dunia ini. Di tengah hiruk pikuk kemaksiatan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk bersabar dan terus bersabar. Seperti budaya-budaya barat sudah meluas kepada pemuda dan remaja kita, sehingga banyak tempat-tempat maksiat merajalela di mana-mana, dan akibatnya banyak perempuan hamil duluan, sudah 3 bulan, tidak tahu kemana mencari pertanggungjawaban karena dia bingung dengan siapa melakukan.
termenung dalam kesendirian. Lalu dia lari ke atas jembatan, nyemplung ke dasar lautan, lalu tewas mengenaskan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah contoh gambaran pemuda yang tidak memiliki akhlakul karimah. Hadirin, apabila segala ikhtiar sudah kita lakukan bersama, maka insya Allah remaja dan pemuda kita akan memiliki akhlak yang mulia sehingga dapat menjadi tumpuan bangsa. Jikalau tuan tampan hendak cari bunga, carilah bunga yang sedap di mata. Jikalau Anda semua pemuda harapan bangsa, maka akhlak dan moral harus dijaga. Tiada kapal yang tak mengenal pelabuhan. Tiada langit yang tak mengenal bumi. Tiada lautan yang tak mengenal daratan. Pertemuan kami awali dengan salam, maka perpisahan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah kepada